Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Histi Dwi Oktaviani, NIM 22202100056 dari kelas B6 HES. Di video ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Sebagai seorang kontrak daftar, terutama untuk kontrak syariah, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar syariah. Kontrak syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan atau al-adl, kemaslahatan atau maslahah, dan tidak adanya riba. Tidak adanya kejelasan yang berlebihan atau gharar, dan tidak ada unsur penipuan atau maisir. Yang kedua, sebagai kontrak daftar harus memahami apa saja asas dalam membuat kontrak bisnis. Antara lain, yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya, setiap orang bebas untuk membuat kontrak apapun dengan siapapun, asalkan memenuhi syarat perjanjian sebagaimana yang ditulis dalam pasal 1320 KUHP dan pasal 1337 KUHP. Yang kedua yaitu asas konsensualisme atau kesepakatan. Sebuah perjanjian atau kontrak itu terjadi setelah ada kata sepakat antar pihak. Yang ketiga adalah asas kepastian hukum. Sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah akan dijamin perlindungannya oleh hukum, yaitu terdapat pada pasal 1338 ayat 1. Yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Selanjutnya yaitu asas iktikad baik, dan yang terakhir yaitu asas kepribadian. Sebagai kontrak daftar juga harus menentukan akad yang sesuai. Dalam hukum syariah terdapat berbagai jenis akad perjanjian dengan karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Misalnya akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. Kontrak daftar harus memahami jenis akad yang paling sesuai dengan tujuan dan kesepakatan para pihak. Selanjutnya yaitu harus mengetahui kejelasan objek dan tujuan akad. Objek yang diperjanjikan berupa barang atau jasa harus jelas, halal, dan dapat diserahkan. Tujuan dari akad juga harus jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu penyertaan klausul yang sesuai dengan akad. Setiap jenis akad syariah memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kontrak daftar harus memastikan klausul-klausul dalam kontrak mencerminkan rukun dan syarat akad yang dipilih. Contohnya, dalam mudharabah harus jelas pembagian keuntungannya. Yang keenam, menghindari klausul yang mengandung unsur haram. Kontrak tidak boleh mengandung klausul yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal dalam Islam. Yang ketujuh yaitu mekanisme penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah. Jika terjadi sengketa kontrak syariah, sebaiknya mencantumkan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah. Yang ke-8 yaitu sebuah kontrak harus ditulis dengan bahasa yang jelas, mudah difahami, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat memicu adanya perselisihan. Menjawab pertanyaan nomor 2, sebagai seorang kontrak daftar yang terlibat dalam penyusunan kontrak yang kini menimbulkan perselisihan, langkah-langkah strategis yang perlu saya ambil yaitu sebagai berikut. Langkah pertama adalah membaca dan menganalisis kembali klausul yang menjadi sumber perselisihan secara seksama. Saya perlu memahami kata per kata konteks klausul tersebut dalam keseluruhan kontrak, dan tujuan awal para pihak saat menyepakati klausul tersebut. Yang kedua, saya perlu mendengarkan dan memahami secara utuh pandangan dan interpretasi yang berbeda dari masing-masing pihak terkait klausul tersebut. Mengapa mereka memiliki penafsiran yang berbeda dan apa dasar argumentasi mereka.
Yang ketiga yaitu mereview dokumen pendukung, itu pun jika ada. Jika ada dokumen-dokumen lain yang terkait dengan negosiasi atau kesepakatan awal, misalnya email dari korespondensi, saya perlu meninjaunya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai maksud awal para pihak terkait klausul yang diperselisihkan. Yang keempat yaitu memberikan interpretasi objektif berdasarkan naskah kontrak. Sebagai pihak yang menyusun kontrak, saya memiliki pemahaman mendalam mengenai maksud dan tujuan dari setiap klausul. Berdasarkan naskah kontrak itu sendiri, tanpa memihak salah satu pihak, saya akan mencoba memberikan interpretasi yang paling logis dan sesuai dengan bahasa dan struktur kontrak secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu saya akan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi. Saya dapat berperan sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu para pihak berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan bersama atau komunikasi terpisah dengan masing-masing pihak. Cara selanjutnya yaitu mengusulkan solusi yang mungkin. Berdasarkan analisis saya dan pemahaman atas posisi para pihak, saya dapat mengusulkan beberapa opsi solusi untuk menyelesaikan perselisihan. Solusi ini bisa berupa klarifikasi klausul, amandemen kontrak, atau kompromi tertentu. Setiap solusi yang diusulkan harus tetap berada dalam koridor hukum atau dalam lingkup hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum kontrak. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan kesepakatan penyelesaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, saya akan membantu mendokumentasikan kesepakatan tersebut dalam bentuk addendum atau amandemen kontrak yang jelas dan mengikat bagi kedua belah pihak. Menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, jadi pemahaman saya tentang governing law atau choice of law dan choice of forum adalah governing law atau choice of law itu pilihan hukum. Ini adalah klausul dalam kontrak internasional di mana para pihak secara eksplisit menyepakati hukum negara mana yang akan mengatur dan menafsirkan kontrak tersebut jika terjadi sengketa. Dengan kata lain, hukum substantif dari negara yang dipilih inilah yang akan digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dari kontrak. Sedangkan choice of forum atau pilihan forum ini adalah klausul kontrak internasional di mana para pihak menyepakati pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa, misalnya arbitrase, di negara mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak tersebut. Ini akan menentukan di mana proses hukum akan berlangsung. Selanjutnya, mengapa sih penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jawabannya yaitu menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional sangat penting karena yang pertama untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa adanya kesepakatan mengenai governing law, akan timbul ketidakpastian mengenai hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi sengketa. Pengadilan di negara yang berbeda mungkin memiliki aturan hukum yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang sama. Dengan adanya choice of law, para pihak memiliki kepastian hukum mengenai aturan main yang akan berlaku dalam hubungan kontraktual mereka. Selanjutnya yaitu untuk menghindari adanya konflik hukum, yaitu perbedaan sistem hukum antar negara yang dapat menyebabkan konflik hukum yang rumit dan memakan waktu jika tidak ada kesepakatan mengenai hukum yang berlaku. Choice of law membantu menghindari potensi konflik ini dengan menetapkan suatu sistem hukum yang akan digunakan. Selanjutnya, memudahkan penyelesaian sengketa. Dengan menyepakati choice of forum, para pihak menentukan di mana sengketa akan diselesaikan.
Ini akan menghindari situasi di mana salah satu pihak mengajukan gugatan di negara mereka sendiri yang mungkin tidak adil atau menyulitkan bagi pihak lain. Memilih forum yang netral atau yang dianggap memiliki keahlian dalam jenis sengketa tertentu dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya yaitu efisiensi biaya dan waktu. Proses litigasi atau arbitrase di negara yang tidak dikenal atau memiliki sistem hukum yang berbeda dapat menjadi mahal dan memakan waktu. Dengan menyepakati choice of forum, para pihak dapat memilih forum yang lebih efisien dan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan keahlian dan pengalaman forum. Dalam beberapa kasus, para pihak mungkin memilih forum tertentu karena reputasinya atau keahliannya dalam menyelesaikan jenis sengketa yang mungkin timbul dari kontrak mereka. Misalnya itu arbitrase internasional untuk sengketa komersial. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.